Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan lagi kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami mau merenungkan firman-Mu lagi. Kiranya roh hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berbuatlah kasih. Bicara tentang kasih itu topik yang sangat menarik, tidak akan habis-habisnya untuk dibahas, didiskusikan, dibicarakan. Begitu indah, humanis, sopan, adil, baik, dan sangat rohani tentunya. Namun sayangnya topik kasih yang luar biasa indah itu hanya sampai dibicarakan, hanya sampai didiskusikan, diseminarkan, bahkan hanya sampai dikhotbahkan. Karena ketika tiba pada tahap melaksanakannya, melakukannya dalam tahap tindakan dan perbuatan, maka semua orang pada umumnya sering menghindarinya, sering menjauhkannya, cuek dan tidak mau peduli. Emang gua pikirin katanya. Jadi saudara, kasih itu hanya manis di bibir saja. Sama dengan pujiannya, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Itulah. Nah, pertanyaan mengapa kita harus berbuat kasih, melakukan perbuatan kasih? Jawabannya ada 3. Pertama, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3:16 tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan 1 Yohanes 3:16 berkata bahwa Dia telah mengutus anaknya untuk kita. Karena itu, marilah kita juga menyerahkan hidup kita kepada saudara-saudara kita. Nah, dan juga karena banyak orang membutuhkannya, menantikan perbuatan kasih itu. Sebagaimana Yesus katakan bahwa Dia menjumpai ada banyak orang seperti domba yang tak bergembala. Mereka lapar, mereka miskin, mereka terlantar, dan seterusnya. Dan Roma 15 ayat 10 berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka mari kita sadari urgensitas akan hal itu. Yang kedua, mengapa kita harus berbuat kasih, melakukan perbuatan kasih? Jawabannya karena dengan berbuat kasih itu adalah merupakan wujud kita mengasihi Tuhan. Ayat 37 sampai dengan 40. Bandingkan 1 Yohanes 4 juga ayat 20. Karena dikatakan bahwa bagaimana mungkin kalau engkau berkata engkau mengasihi Allah, tapi engkau membenci saudaramu. Engkau adalah pendusta, engkau adalah penipu. Karena tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tak terlihat, sementara yang kelihatan kamu tidak kasihi. Jadi itu sesuatu yang pastilah tidaklah benar. Karena itu mari kita sadari sebagai wujud atau sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, itulah kita mengasihi sesama kita. Kalau di dalam ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi salah satu daripada saudaraku yang paling hina ini, maka dia telah mengasihi aku, dia telah melayani aku. Nah, yang ketiga, mengapa kita berbuat kasih? Karena satu kali kelak kita akan meninggal, kita akan dipanggil Tuhan, dan semua akan kita pertanggungjawabkan. Kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kasih kita juga. Ayat 41 sampai 46 jelas di sana bahwa pada akhirnya kita akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan selama kehidupan yang Dia berikan dan semua talenta karunia yang Dia sudah berikan kepada kita. Maka marilah kita berbuat kasih. Mari selagi ada kesempatan, selagi ada kekuatan, ada kemampuan, berbuat kasihlah. Lakukanlah kasih kepada salah satu dari saudara Yesus yang paling hina. Apakah dia kelaparan, kehausan, orang asing, tidak ada tempat tinggal atau tumpangan, telanjang, tidak ada pakaian, kepada yang sakit, yang ada dalam penjara, dan lain sebagainya. Yang kedua, mari jangan menahan hak mereka dan jangan menunda-nunda padahal engkau mampu melakukannya, memberikannya. Amsal 3:27. Atau jangan dengan mulut besar dan perkataan saja. Kasihilah dan lakukanlah, jangan dengan perkataan. Dalam 1 Yohanes 3:17 ayat 18. Dan ketahuilah dengan perbuatan kasih itu
kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ayat 40 ya, dan Amsal 19 ayat 17 di sana dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jelas Tuhanlah yang akan memberkati kita. Tetapi yang kedua, Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Itu berkatnya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Itu berkat juga. Dan dikatakan sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Tuhan takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Itu juga berkat. Dan ayat yang keempat dikatakan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Tuhan pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ada pembelaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Karena itu berbuatlah kasih. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan lagi di masa prapaskah minggu sengsara-Mu. Biarlah kami sungguh semakin hidup untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Mewujudkannya dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kehadiran kami sungguh boleh menampakkan Kristus. Menjadi surat-surat-Mu yang terbaca terbuka. Dan banyak orang mengenal dan akhirnya mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.